Masih bersama Radio Yadara 92,8 FM dalam program Kantin Jumat. Kantin Jumat, kajian tentang permasalahan hukum Islam dalam kehidupan kita. Program ini hasil kerjasama Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga, Radio Mutiara 104,8 FM dan Radio Yadara 92,8 FM. Program ini didukung oleh Toko Angkasa Puri Jenip dan LSM Merata. Ya, baik saudari Syekh Anda masih bersama kami di 92,8 Yadara FM, Radio Syiar dan Informasi. Saudaraku, Syekh Anda masih bersama kami di Radio Mutiara 104,8 MHz Kota Bernun, Kabupaten Pidi. Saudaraku, masih dalam program Kantin Jumat bersama saya Muhammad Al-Fadil. Tema hari ini adalah Maulid Semarak Mahabbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saudaraku, acara kita berlangsung berkat kerjasama LBM Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga. Saudaraku, dimanapun Anda berada, Anda mungkin yang ingin bertanya, berinteraksi bisa di nomor 0813 75 67 75 75. Berkaitan dengan tema kita Maulid Semarak Mahabbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih dengan narasumber yang sama, masih dengan guru kita yang mulia. Ada Ayah Fakri di sebelah kanan saya dan juga ada Tungku Yusrijal Aswaja. Dan saudaraku, guru kita tadi telah menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dan kenapa kita harus merayakan Maulid seperti itu ya. Mungkin untuk selanjutnya untuk Ayah, adakah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memuliakan, mengagungkan dan mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perintah untuk merayakan kelahiran Rasulullah. Dalam ayat Al-Qur'an, kalau kita cermati puluhan ayat. Dalam hadis semacam itu, ulama-ulama yang sudah terdahulu dari kita merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan versi bermacam-macam. Salah satu Syekh Usairi memuji Rasulullah dalam kita kenal dengan kasidah burdanya. Berjanji, Maulid berjanji, dan Sa'adatud Daraini oleh Imam An-Nabhani. Semuanya beliau ulama-ulama terdahulu merayakan hari kelahiran Rasulullah dengan berselawat, menulis selawat-selawat, memuja Rasulullah, dan tidak dilarang, karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli alaihi wasallam. Allah berselawat dan malaikat berselawat. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi salawat atasnya wa sallimu taslima. Diperintahkan berselawat. Cuma merayakan itu kan versi kegembiraan, keeuforiaan kita terhadap sesuatu. Kadang-kadang enggak ada standar, karena kegembiraan yang melebihi, kegembiraan yang luar biasa, timbullah euforia yang lebih tinggi. Makanya dalam satu hadis Rasulullah berkata, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam walakin qulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kamu mengangguk-anggukkan aku seperti Nasrani, kaum Nasrani menganggukkan Isa ibni Maryam, tetapi kamu katakan Abdullah wa Rasulullah. Maka kita selalu berselawat Muhammad Abdullah wa Rasuluh, Muhammadur Rasulullah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Dibolehkan. Maka kalau kita ada pemahaman syirik itu, pemahaman kadaluarsa itu, jangan pakai itu. Tak mungkin Imam Busairi, Imam Nabhani, imam-imam yang lebih awal kita melakukan kesyirikan itu. Itulah paham Wahabi takfiri. Disilahkan puasa. Dalam surat Yunus 85, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah
Subhanahu wa ta'ala dan rahmannya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmannya itu lebih baik dari apa saja yang mereka kumpulkan. Kita sudah mengaku, sudah mendapat rahmah, sudah mendapat nikmat yang lebih besar, bergembiralah. Falyafrahu. Dengan apa kita falyafrahu? Berselawat, bersedekah. Maka tidak mengapa. Bahkan Imam Ad-Daibai menulis dalam sebuah kisah, walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya ada kita beramal melakukan setiap hari pesta-pesta, sungguh li ahmada maulidan, perayaan Maulid Ahmad wajib kita lakukan. Maka alhamdulillah kita di Aceh ini, di Biren ini, di Jinib ini sudah ada di rumah-rumah pesta selawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Ada pembacaan kisah Rasulullah. Ada pembacaan selawat, semua dengan itu diberkatilah acara kita. Inilah yang ditulis oleh Imam Ad-Daibai. Lagi Imam Ad-Daibai mau tulis dalam kisahnya. Tadi Ustaz ada mengatakan keagungan nama Muhammad, ya kan? Di tiang aras tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ad-Daibai menulis dalam sebuah kisah madaih terhadap Rasulullah. Wa qarana ismahu ma'asmihi tanbihan ala ulwi maqamih. Mengiringi namanya Muhammad bersama namanya Allah, tanbihan ala ulwi maqamih, untuk mengatakan pada kita li'ului maqamih, tingginya makam derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, luar biasa. Makanya sewajarnya lah kita sudah memasuki 1 Rabiul Awal, bahkan hari ini 2 Rabiul Awal. Mari sama-sama kita berselawat, bergembira terhadap lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab tatkala suebah Islamnya mengatakan pada dia, keponakanmu sudah lahir tadi pagi. Kegembiraannya dia memerdekakan dia dari hambanya, memerdekakan suebah Islamiyah. Begitu gembiranya Abu Lahab terhadap lahirnya Nabi. Apalagi maka jangan kita pakai lagi itu paham-paham yang sudah kadaluarsa itu. Mari sama-sama kita merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Falyafrahu. Bergembiralah. Ya, baik, ayat luar biasa. Saya ingin menyinggung sedikit tentang persoalan pesta-pesta perkawinan itu. Bila dihiasi dengan bersalawat, dihadirkan grup-grup selawat, itu adalah satu hal yang baik atau seperti apa? Baik. Karena al-walimatul urus itu sunnah, ya kan? Rasulullah tatkala itu kan walimatul urus, pesta perkawinan itu sebuah sunnah juga. Jadi kita hiasi dengan amalan-amalan sunnah, dengan amalan-amalan kebaikan, membaca dalailul khairat, membaca selawat, madaih terhadap Rasulullah. Jadi diberkati acara kita. Jangan kita hiasi dengan pesta-pesta pora, dengan keyboard, dengan yang maksiat. Masa akan kita campur aduk perbuatan kebaikan dengan perbuatan yang yang tidak kebaikan itu. Oh iya. Berarti menghadirkan musik-musik itu dalam pesta perkawinan itu hal yang tidak baik seperti tidak baik, dilarang lagi, bukan tidak baik. Itu kan perbuatan sunnah, walimatul urus. Jadi kita harus menghiasi dengan selawat, zikir, dengan dalailul khairat, pemujaan terhadap Rasulullah. Rasulullah tidak melarang kita untuk memuji dia. Asal jangan la tudruni kama atar di Nasara Isa. Jangan seperti Nabi orang Nasrani mengagukan Isa. Bahkan dalam hadis yang lain ada la tudruni
kaman Yahudi kama atardi Yahudi Huzair. Itu saya sudah lupa ya. Hadis itu ada dan mana. Jadi jangan kita mengagungkan Muhammad itu seperti orang Nasrani mengagungkan Isa anak Allah. Kita bukan, bahkan katakan olehmu Abdullah wa Rasuluh. Ya baik ya. Berarti alhamdulillah lah di sekitaran kita di Birun dan di Aceh khususnya hari ini telah menghadirkan nasyid-nasyid selawat ya pada perayaan Walimatul Urus ya, pesta perkawinan. Mungkin untuk Tunku Yusri Rijal, mungkin keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kita memuliakan dan memeriahkan hari lahirnya. Seperti apakah keagungan-keagungan itu sehingga kita harus memeriahkan hari lahir baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ini adalah kalau kita telisik, kalau kita telurusi ayat-ayat Al-Qur'an tentang keagungan Nabi Muhammad, maka kita akan melihat dengan cara real di depan mata kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat mulia, sehingga Allah bersumpah dengan nama Nabi Muhammad. Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad sebagai makhluk yang luar biasa. Artinya ketika Allah Ta'ala bersumpah dengan nama makhluknya, berarti makhluk tersebut adalah mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ketika Allah bersumpah dengan waktu subuh, maka menandakan bagi kita waktu subuh adalah waktu yang istimewa ketimbang waktu-waktu yang lain. Ketika Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha, waktu asar, ketika Allah Ta'ala bersumpah dengan bumi, dengan gunung, dengan langit, bahkan Allah Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat, itu artinya adalah terdapat sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat pada hari kiamat tersebut. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan nama makhluknya, bukan dengan nama Nabi Ibrahim, bukan dengan nama Nabi Adam, walaupun memang Nabi Adam itu adalah bapak manusia. Akan tetapi Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, la umruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Artinya demi umurmu wahai Muhammad. Demi umurmu wahai Muhammad. Arti daripada demi umurmu adalah pada kamu dilahirkan. Karena yang disebut dengan umur adalah hari pertama kita lahir hingga selanjutnya, hingga kehidupan kita di dunia ini. Maka Allah Ta'ala menyebutkan demi umurmu, artinya demi hari ini telah lahirmu. Sehingga kata-kata sumpah tersebut Allah Ta'ala bersumpah dengan kelahiran Nabi Muhammad hingga turun ayat tersebut. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan alam yajidika yatima fa'awa. Adakah jadimu ada anak yatim maka Allah menjagamu. Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak yang yatim, kemudian Allah menjaganya. Ini artinya Allah Ta'ala menceritakan keadaan dilahirkan seseorang tersebut dengan keadaan yatim. Artinya seseorang akan dikatakan yatim ketika ia lahir dan tiada ayah. Ini artinya Allah Ta'ala menceritakan kelahiran Nabi Muhammad, sama dengan Allah Ta'ala mengagungkan dengan lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelahiran Nabi Muhammad adalah bukan kelahiran manusia yang biasa. Banyak kejadian-kejadian yang agung ketika baginda Rasulullah lahir. Padamnya api di negeri Farsi yang telah disembah oleh orang-orang Majusi ribuan tahun, 1000 tahun. Kemudian terpancarnya cahaya ketika lahir beliau hingga ke negeri Syam. Kemudian dilarangnya syaitan hingga naik ke langit pada malam kelahiran baginda Muhammad. Runtuhnya berhala di Ka'bah, goncangnya istana Kisra di Persia, hingga runtuhnya 14 beranda istana Persia. Kemudian Rasulullah pun dilahirkan dalam keadaan telah dikitan. Rasulullah lahirkan dalam keadaan yatim dengan menyebutkan ya ummati ya ummati. Dari kecil Rasulullah telah diberikan irhas, yaitu hal-hal yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan adalah keagungan yang diberikan kepada sang makhluknya. Sehingga dalam kitab tauhid dikatakan bahwasanya wafdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna Muhammadin anisyaqaqi. Sesungguhnya seabdal-abdal makhluk
seluruhnya, baik malaikat, baik kalau bahasa Acehnya lat batat kaya bate di dunia ini, yang paling mulia adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad. Dari beliau diciptakan segala makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Dari nur Nabi Muhammad diciptakan aras, dari nur Nabi Muhammad diciptakan surga dan neraka, dari nur Nabi Muhammad diciptakan masjid-masjid yang ada di dunia ini, bahkan bumi dan langit, bahkan sahabat Rasulullah Umar, Utsman, Ali dan Abu Bakar diciptakan daripada nur baginda Muhammad. Nabi-nabi yang lain mengagungkan Nabi Muhammad. Jika para nabi dan para anbiya mengagungkan nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad, mengapa kita tidak mengagungkan beliau? Kita adalah umatnya, kita adalah yang diingat oleh Rasulullah ketika beliau lahir. Ummati, ummati, wahai umatku, wahai umatku. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan kami bagian daripada umat Muhammad, karena umat Muhammad terdapat kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa, sangat istimewa. Maka pada akhirnya Nabi Isa pun pada satu saat nanti akan menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Pada akhir zaman akan turun Nabi Isa ke bumi ini. Ketika para nabi dan para anbiya yang lain memuji baginda Rasulullah, mengingat hari kelahirannya, kebesaran pada hari kelahiran Nabi Muhammad, mengucapkan keselamatan pada hari tersebut, mengapa kita tidak melakukannya? Maka bersalawatlah kepada Nabi Muhammad dengan keadaan apapun, dimanapun, sehingga pada saat nanti kita akan diberi syafaat dan akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Sallallahu wa barik alaihi. Baik, mungkin ini ada pertanyaan dari Muhaimin ya di Merdu di PD Jaya. Assalamualaikum guru-guru narasumber. Saya mau bertanya tentang perayaan Maulid ya. Pertanyaannya, sampai kapankah kita merayakan Maulid yang bisa membuahkan pahala atau ridha Allah Subhanahu wa taala? Apa cuman pada 12 Rabiul Awal atau sampai 4 bulan sebagaimana yang sudah jadi tradisi kita orang Aceh sampai Maulid keempat? Apa kelebihannya sama dengan hari 12 Rabiul Awal? Syukran ya. Mungkin insyaallah guru kita akan menjawab ya setelah jeda berikut ini. Anda masih bersama Radio Yadara 92,8 FM dalam program Kantin Jumat.